Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tantowi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya Pancasila bagi generasi milenial untuk melawan isu radikalisme dan terorisme guna mempertahankan NKRI. Kembali dikejutkan dengan aksi terorisme di negara kita di tengah masa pandemi COVID-19 ini, yakni kejadian bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 29 Maret 2021. Diketahui pelaku pengeboman merupakan anggota dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang berafiliasi di ISIS yang juga melakukan serangkaian teror di Surabaya pada tahun 2018. Menyusul kejadian tersebut, terjadi penyerangan di Mabes Polri dari terduga teroris pada Rabu 31 Maret 2021. Pelaku melakukan penembakan kepada anggota polisi yang berakhir dengan pengambilan tindak tegas terukur kepada pelaku dan pelaku tewas di tempat. Yang menarik dari kedua aksi tersebut bahwa pelaku terorisme merupakan generasi milenial, yakni kisaran kelahiran tahun 1995. Dan menanggapi itu, peneliti terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh, Al-Khaidar, mengatakan sejak 4 tahun belakangan kelompok terorisme JAD kerap mengincar anak-anak muda. Yang diincar katanya bukan dari pesantren, tetapi pengguna internet. Yang direkrut kebanyakan anak muda, milenial baru, yang dianggap masih bersih tanpa ada pengaruh NU atau Muhammadiyah. Mereka-mereka yang cenderung kosong secara keagamaan dan kering secara spiritual. Kebanyakan perekrut menggunakan media sosial mereka untuk membahas tentang jihad dan mati syahid kepada para pelaku supaya bisa masuk surga. Mereka seperti menawarkan jalan pintas ke surga untuk para pelaku teror. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu, serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak dari pelaku teror tersebut. Setelah mengetahui informasi tersebut, lalu kita akan membahas pentingnya Pancasila untuk menanggulangi hal tersebut. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia, di mana ideologi ini dibentuk untuk dapat membimbing, mempersatukan, dan mempertahankan negara Indonesia. Pancasila telah melalui banyak dinamika dalam pelaksanaannya di negara kita, dan masalah atau isu-isu seperti ini bukanlah kali pertama di negara kita. Berikut adalah daftar aksi terorisme dan radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia. Mengenai Pancasila, dalam sila-sila yang terkandung dalam Pancasila mempunyai banyak makna yang dapat kita jadikan cara agar aksi terorisme dan radikalisme dapat dicegah di negara Indonesia dengan mengamalkan Pancasila, yaitu yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Makna yang terkandung dalam sila ini adalah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Dengan mengamalkan sila pertama, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tersebut untuk memecah belah bangsa Indonesia, karena sebagai umat beragama kita pasti diajarkan kebaikan dan tidak ada satu agama pun yang menyuruh umatnya untuk membenci sesama manusia dan melakukan kekerasan. Selanjutnya itu sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan memaknai sila kedua ini, kita dapat melihat bahwa aksi terorisme sangat bertentangan dengan makna sila tersebut. Hal ini karena aksi terorisme seakan tidak memiliki belas kasih dan seperti tidak menghargai nyawa manusia, karena mereka rela mengorbankan banyak nyawa untuk melakukan suatu aksi terorisme tersebut. Makna sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan mengamalkan sila ketiga, kita sebagai masyarakat tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran para pelaku terorisme karena nasionalisme yang kita miliki untuk membuat Indonesia bersatu. Karena pada dasarnya, aksi terorisme membuat ketidakpercayaan masyarakat satu sama lain serta membuat perpecahan di negara. Makna sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia adalah negara demokrasi, di mana negara telah memberikan kita hak dan kewajiban sebagai rakyat Indonesia untuk memberikan kontribusi kita demi kemajuan negara, dengan memilih wakil rakyat dengan aman dan terstruktur, tanpa menggunakan aksi anarkis dengan isu radikalisme dan terorisme itu sendiri. Lalu yaitu makna sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sesuai dengan bunyinya, menjelaskan tentang keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu, yakni rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu pencegahan pengaruh paham radikalisme dan terorisme bagi milenial. Diketahui bahwa target rekrut dari terduga teroris yang merekrut kebanyakan anak muda milenial baru yang dianggap masih bersih tanpa ada pengaruh paham NU atau Muhammadiyah dan kering mengenai informasi agama. Salah satu cara mereka yaitu mempengaruhi dengan media sosial dengan membahas tentang jihad dan makna mati syahid supaya bisa masuk surga. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan ajaran agama, di mana agama tidak membenarkan aksi-aksi pembunuhan, pengeboman, dan aksi anarkis lainnya yang melukai banyak pihak yang tidak bersalah. Maka, yang dapat dilakukan generasi milenial untuk mencegah hal tersebut yaitu yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa Pancasila merupakan dasar dari pencegahan dari paham-paham radikal dan terorisme tersebut demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, perbanyak literasi. Generasi milenial harus lebih banyak mencari info-info agar paham-paham yang bertentangan dengan ideologi kita tidak mudah masuk ke generasi milenial. Karena dengan literasi, kita mengetahui kebenaran dan baik buruk dari hal tersebut bagi kehidupan di Indonesia. Yang ketiga yaitu bijak menggunakan teknologi. Generasi milenial merupakan generasi yang tidak lepas dari teknologi. Maka, diharapkan sebagai generasi penerus dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi, terutama internet. Karena banyak hal-hal yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, padahal info yang diberikan belum tentu benar. Maka, kembali lagi generasi milenial harus bijak dalam berpikir dan memperbanyak literasi atau hal lain dan tidak asal menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Yang keempat yaitu membuat pergaulan positif, yang mana ini menjadi salah satu alternatif agar para generasi milenial mempunyai waktu untuk hal yang positif sekaligus menjadikan sarana berkoneksi antara pemuda-pemudi dan untuk membuka pikiran agar paham-paham yang telah disebutkan tidak akan bisa masuk dalam generasi milenial. Selanjutnya, yang kelima yaitu saling mengingatkan. Maksudnya adalah generasi milenial harus bisa mengingatkan sesama untuk tetap mengamalkan Pancasila dan terus melakukan hal positif agar paham-paham yang disebutkan sulit masuk ke dalam generasi milenial. Dan yang terakhir yaitu ikut memerangi dan mengutuk aksi terorisme dan radikalisme tersebut yang dapat memecah belah bangsa. Dalam artian bukan ikut berperang secara langsung, melainkan menyikapi hal-hal tersebut secara bijaksana dengan tidak termakan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh teroris dan tidak saling membenci antar umat beragama ataupun hal lainnya yang menjadi tujuan teroris itu sendiri. Nah, jadi itulah bahasan mengenai pentingnya Pancasila bagi generasi milenial untuk melawan isu radikalisme dan terorisme guna mempertahankan NKRI. Harapan saya kepada masyarakat terkhusus teman-teman generasi milenial untuk terus mengamalkan ideologi Pancasila, yaitu mempertahankan NKRI ini. Saya Imam Tantowi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.